Di episode kali ini gua akan membahas siapa sih si Felin dan si Putra Kelana ini. Karena banyak pertanyaan dari subscriber kita dan juga teman kita. Pertanyaan yang sering muncul yaitu apa sih yang Felin rasakan ketika kesurupan atau masuk ke tempat-tempat angker. Di sini ada pertanyaan yang sangat spesial sekali dari subscriber kita. Pertanyaannya adalah, apakah hantu atau setan itu bisa ikut sampai ke rumah? Biar makin kalian gak penasaran, yuk kita lanjut ngobrol sama mereka. Oke Cok, kali ini gue bakal berbincang-bincang sama Felin si Ratu Begal. Ya nggak? Ya. Kenalin lagi biar teman-teman kita tahu nih. Teman-teman KM91, saya Felin Ratu Begal. Gue kenapa sih kepengen ngobrol-ngobrol bareng sama Felin? Gue bertanya-tanya nih, alasan apa dia sampai mau bergabung di KM91? Kenapa sih lo mau bergabung di KM91? Yang pertama, Horor, kenapa sih? rasa persahabatan itu penting. Rasa persahabatan itu penting. Dan rasa apa lagi nih? Yang kedua, rasa penasaran. Rasa penasaran. Lalu? Yang ketiga, rasa mau tahu banget. Rasa mau tahu, kepo dong. Ember, aku tuh orangnya gitu kan. kepo. Kepo ya, kepo Iya. soal dunia misteri dong. Pasti. Oh gitu pastinya. Nah, menurut lo sendiri, dunia spiritual, lo kan bisa nih, ya. Lo bisa dalam arti bisa ya, lo punya kemampuan lebih, ya kan. Nah, itu apa sih yang lo rasain gitu ketika lo kemasukan, ya? Yang lo rasain itu apa sih? Ketika kemasukan tuh kan sebenarnya gini. Gimana? Ketika kita merasakan adanya dalam tubuh kita sesuatu hal yang masuk ya, dalam arti hal lain yang akan masuk ke tubuh kita, kita pasti bisa merasakan tubuh kita itu panas. Panas ya, terutama panas. panas. Kalau yang masuk itu negatif, itu pasti akan panas. Tapi kalau negatif yang akan panas. kalau yang masuknya tuh yang positif atau setan, katakanlah jin ya, makhluk jin yang emang tidak mengganggu dan baik, itu dingin gitu, Itu bawaannya dingin ya? santai. Oh gitu. Gitu. Nah, untuk itu kan sisi apa namanya sebagai penglihatan gua. Nah, kalau sisi negatifnya sendiri ada nggak sih ketika lu seperti itu, ada sisi negatif yang lu rasain? Yang negatifnya pasti Apa itu yang lu rasain, apa salah satunya? karena bertarikan sama, jadi di tubuh kita itu kan memiliki apa ya, aku bilang kayak roh ya. Nah, ketika roh ketemu roh, jadi satu roh digabungin sama roh lain, itu kan energinya kan pasti bertabrakan dong. Nah, disitulah ada rasa pemberontakan atau kita ikhlas ngikutin. Ketika kita ngikutin roh yang dimasukin ini, kalau kitanya nggak punya pegangan, artinya kitanya nggak berpasrah diri sama Allah dan selalu ingat ke Allah, itu kita akan kebawa. Bahkan ke bawah. Kita akan kebawa Kebawa. ke dunia dia dan Ke dunia dia dia. bisa menyebabkan kematian. Kematian. Karena kita dibawa, roh ini kita nih, yang dibawa. gue bertanya nih. Kita kan, gue sebenarnya sih sempat bingung ketika ada statement gini. Setan itu tidak bisa membawa kita untuk ke dunia dia. Dalam arti itu setan itu tidak bisa membunuh loh. Memang tidak bisa membunuh. Nah, kenapa dia bisa untuk menyebabkan, contoh ada di suatu jalan atau suatu daerah tiba-tiba dia kayak menyebabkan kecelakaan Ya, itu. sampai itu dibawa, itu kenapa sih gitu? Sebenarnya Alasan itu itu kenapa sih? setan tidak bisa membunuh, tapi Tidak membunuh, dia menyesatkan. menyesatkan dengan cara itu yang sebenarnya itu dibilang nggak membunuh, betul, karena terjadi kecelakaan kan. Terjadi kecelakaan. Nah, tetapi setan itu membunuh dengan cara yaitu tadi, dia menggoda dengan cara misalnya dia pura-pura jalan di jalan, Foto di gitu. jalan, Nah, terus iya. kan orang kita ngelihat menghindar dong. Secara kita mau menghindar otomatis entah itu jurang, kita terjun ke jurang atau apa. Nah, itu. Oh gitu. Nah, seandainya seperti itu, otomatis kan kalau di dunia kita kan ada roh ya atau korinnya, Iya, itu betul. misalnya itu gimana sih itu? Perbedaannya misalnya terjadi sesuatu pembunuhan. Ya. Ada pembunuhan dan lo pribadi itu ada yang masuk nih. Itu sebenarnya sosok apanya sih? Kalau gue secara orang awam kan nggak tahu tuh. Ya. Nah, yang masuk itu apa sih? Arwah. Arwahnya dia. Arwahnya dia, karena gini, ketika orang dinyatakan mati, terbunuh atau kecelakaan, itu kan arwah penasaran. Arwah penasaran. Nah, salah satu hal yang negatif itu pasti perbuatan jin Oh, kan. di sini. Ya, jadi udah ada golongannya, makanya manusia itu digolongkan menjadi manusia baik atau manusia jahat. Tetapi sejahat-jahatnya manusia, ketika dia mau bertobat atau ketika mau meninggal mengucap la ilaha illallah, ya. itu sama aja dengan dia bertobat, insya Allah akan datang syafaat dari Dan menghapuskan Rasulullah. dosanya ya. Nah, Menghapuskan ini dari kesimpulan kata-kata lo, pesan buat teman-teman itu apa nih? Kita tidak boleh berbuat
Nah, pesan-pesan buat atau seperti apa nih? buat teman-teman KM91 khususnya, mudah-mudahan kalian tuh semua menjadi manusia yang baik, ya kan? Kalaupun masih yang belum baik, mari kita berusaha untuk menjadi baik dan baik. kita bertobat. Dan bertobat itu bisa dilakukan setiap hari kok, dengan kita beristighfar setiap hari. Terus juga ya tidak harus sholat misalnya yang masih berat untuk menunaikan, bisa beristighfar atau berzikir dalam hati. Jadi ketika terjadi sesuatu hal misalnya di jalan, ya nauzubillah min dzalik ya, terjadi kecelakaan atau apa, kita sudah memiliki bekal, gitu, walaupun dengan zikir dalam hati, gitu. Ya, tapi lebih baik setidaknya walaupun kita kemanapun, lebih baik kita mengucapkan doa. Kemanapun kita harus berdoa, gitu kan, untuk kepercayaan masing-masing ya cara berdoanya ya. Nah, balik lagi untuk kita explore, ya kan, kita explore ke tiap rumah kosong. Nah, kita ekspor itu bukan melainkan ingin menampakkan ya. Karena kita ingin mengeksplor, ingin tahu kenapa tempat itu tuh bisa kosong. Ya kan, bisa kosong itu karena apa ya, kita eksplor gitu. Ketika nanti ada penampakan, ya itu bonus buat kita ya. Bukan kita sengaja-ngaja untuk menantang dan ingin menampakkan dia. Nah, pertanyaan gua adalah sebenarnya hantu itu atau setan bisa diwujudkan nggak sih secara orang apa ya, kayak lu yang bisa nih. Kalau orang awam otomatis nggak bisa, kayak lu nih otomatis yang mempunyai kemampuan lebih, itu bisa nggak sih untuk setan diwujudkan itu? Nah, gue masih penasaran tuh. Bisa, setan itu bisa menjadi wujud kamu, ya kan, terus juga bisa menjadi wujud aku, ataupun kucing, binatang atau makhluk tumbuhan bahkan sekalipun itu bisa. Oh gitu, bisa, karena kan gini, namanya setan itu atau pengikutnya setan itu pasti udah bentuknya tuh bangsa jin. Bangsa jin ya? Bangsa jin pun ada beberapa macam golongan kan. Nah, kalau yang namanya bangsa jin itu bisa menyerupai siapapun. Ini pertanyaan lagi nih, ketika teman-teman itu penasaran kan, kita kan sebagai mata penonton, perwakilan penonton kan, jadi ada rumah kosong nih, kayak katanya tuh angker banget, ya kan, angker banget, dan otomatis teman-teman kita yang di sana yang tidak mempunyai kemampuan lebih ingin masuk dong, ingin masuk untuk kayak apa sih dalamnya, penasaran, ya kan. Nah, ketika teman-teman ada yang masuk dan contoh nih ada YouTuber atau mungkin gua pribadi itu siapapun, ketika kita masuk tidak didampingin sama orang yang bisa, itu membahayakan buat kita nggak sih? Bahaya banget. Karena gini, ketika seseorang itu dimasukin roh, yang namanya jin itu pasti akan menggoda, bahkan akan menimbulkan gini. Dia dimasukin nih, otomatis dia akan membahayakan orang ini, karena akan membawa misalnya secara nggak sadar mereka akan membawa nih ke tempatnya dia, di mana tempat itu pastinya akan berbahaya. Contohnya, misalnya kita melihat di situ nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada jurang, dia pasti akan lari dan akan membawa makhluk ini, manusia ini ke tempat yang berbahaya untuk menjadi temannya. Gitu. Karena pada dasarnya sifatnya mengajak ya? Mengajak untuk ya jadi budaknya, menjadi budaknya gitu ya. Iya. Kenapa sih jin itu apa namanya sampai seperti itu ya? Karena mungkin diciptakan untuk mengganggu manusia, gitu. Nah, kalau untuk lu pribadi nih, lu sering kayak kita habis explore atau apapun, lu kemasukan, lu ngerasain apa sih, sakit gitu, atau mungkin lu ngerasain kayak gimana sih, yang lu rasain tuh apa sih sebenarnya? Kalau aku sih, kalau sakit enggak, karena gini, ketika aku dimasukin roh lain dalam tubuh aku, karena aku belajar dari sini, ketika aku syuting dengan Sarah Wijayanto, waktu itu dia selalu bilang, ikhlas ya, ikhlas, jangan dilawan. Kalau masuk biarin masuk gitu. Ikutin aja, tapi tetap fokus pada diri kita gitu. Jadi aku belajar dari kata-kata itu, dan ketika aku waktu kemasukan itu kan aku masih bingung tuh kata-katanya dia. Aku masih bingung, apa nih maksudnya. Jadi ketika aku dimasukin, jadi akhirnya perlawanan. Dan itu sakitnya luar biasa. Badan aku rasa kayak dibanting, kayak ditusuk-tusuk, dan ngerasain panas terus, dan hawanya emosional. Gitu. Ya, jadi itu energi negatifnya tuh kebawa ke diri aku. Gitu. Makanya ketika aku di acara Reiki sih, di situ aku mulai menggunakan kata-kata dia. Selalu terngiang di kata-kata itu. Ikhlas, biarkan mengalir, dan tetap fokus. Nah, ketika dia masuk ya? Iya, ketika kita dimasukin makhluk itu, ikhlas, biarkan mengalir, dan tetap fokus ke diri kita. Jadi dari situ aku belajar, alhamdulillah sampai hari ini, ketika aku dimasukin ya itu. Jadi karena aku ikhlas gitu, maksudnya aku ikhlas, niat aku menolong dan ingin mengungkap misteri barangkali dari makhluk tersebut itu ada yang ingin menyampaikan pesan. Karena kebanyakan yang makhluk astral ini kan ada yang bunuh, ya kan, kejadian dibunuh, atau ada yang misteri yang belum terungkap. Dan kebanyakan yang sudah aku
temuin itu mereka itu sebenarnya pengen kembali, minta disempurnakan. gitu. Jadi ya sebagai media untuk penyempurna ya. Jadi ya aku merasa bersyukur gitu, aku bisa deket dengan makhluk astral di mana ya saling mengungkapkan perasaan. Karena sebenarnya makhluk astral itu sama sih seperti kita gitu. Ya? Mereka juga pengen punya temen yang pengen tempat curhat dan pengen aku tuh sebenarnya pengen kembali ke jalan Tuhan. Itulah makanya ketika manusia meninggal itu pasti akan minta menjadi hidup kembali. Karena sebenarnya makhluk apapun ya, khususnya manusia, karena manusia kan diciptakan dari tanah. Ketika manusia itu meninggal akan kembalinya kan ke tanah juga dan kembali kepada Allah. Tapi ketika makhluk itu tidak bertobat, dia akan kembalinya ke iblis. Jadi budak iblis. Nah, disitulah sesatnya. Nah, kebanyakan makhluk yang di sini ya, yang aku explore itu, kenapa mereka tuh lebih memilih? Mungkin mereka udah merasa saya sudah jenuh jadi budak iblis ya, gitu. Aku capek pada dasarnya, saya itu manusia, kenapa saya nggak bisa sempurna seperti itu? Aku juga pengen pulang, gitu loh. Jadi seperti itu, makanya saya tuh ngerasa aku tuh ngerasa tertantang dan ya udah kalau beberapa yang ingin disempurnakan, kita sempurnakan. Makanya kita bacakan doa kan setiap kali selesai acara gitu. Makanya itu. Tapi ketika aku nemuin makhluk yang jahil, yang emang masih enjoy ya sama dunia dia, sudah kita lepaskan. Karena kita nggak bisa menyempurnakan makhluk apapun yang emang belum waktunya mau bertobat. Ya dari situ kesimpulannya adalah yang seperti Velin bilang adalah jangan pernah bermain-main dunia mistis seperti ini tanpa diawasin sama orang yang bisa atau pawangnya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa sembrono lah. Tidak bisa sembrono karena kalau misalnya kita sudah kemasukan tuh yang belum terbiasa khususnya ya, itu pasti akan merasakan yang namanya kesakitan. Bahkan energi negatifnya, bahkan kita akan lebih sering kesurupan dan kita nggak bisa ngontrol. Bahkan kadang-kadang bisa. Cara orang awam itu ketika kesurupan, ya kan? Cara mengobatinya seperti apa? Kan banyak nih orang tiba-tiba, contoh bukan makhluk, maksudnya anak sekolah nih, tiba-tiba kesurupan nih, ya kan? Cara mengatasinya seperti apa? Tips-tips dari lu tuh gimana? Kalau tips yang kesurupannya atau yang kesurupannya, cara mengeluargannya? Gini, ketika ini tergantung gini. Karena ketika orang kesurupan itu kan ada dua macam. Kesurupan full atau kesurupan seluruhnya. Atau cuman setengah-setengah gitu. Kalau full gimana caranya? Kalau full itu biasanya gini, ketika kita kesurupan full tuh orang itu pasti bisa terbawa karena dia terbawa, dan itu yang aku bilang itu bakalan membahayakan diri sendiri. Ya karena nanti kita nggak sengaja kita bisa terbang atau bisa merangkak itu yang disebut kesurupan full, itu bola matanya putih semua. Ya itu ya? Bisa putih semua ataupun merah ataupun apa. Itu full karena dimana badan kita itu nggak bisa mengontrol, akhirnya terbawa dan akhirnya menjadi satu dengan jin tersebut. Cara mengatasinya itu gimana tuh? Kalau sampai terjadi seperti itu tuh cara mengatasinya seperti apa? Nah itu jangan pernah kosong, kita tetap berzikir, ingat pada Allah, pasrah sama Tuhan gitu. Dan aku bilang ya kalau misalnya intinya orang makhluk yang manusia yang kesurupan itu adalah ketika pikiran kosong. Nah sampai udah masukan nih, contoh udah kemasukan. Cara tips orang awam untuk menolong itu seperti apa? Orang awam nih. Orang awam. Ya, mungkin sampai menunggu yang benar-benar bisa. Untuk tipsnya itu, contohnya berontak lah, ngelawan lah atau apapun lah. Kalau aku cara mengatasinya tetap dengan dibacakan ayat kursi. Ya, dan diingetin terus di kupingnya, istighfar atau dibacain ayat kursi kalau emang itu kan kadang-kadang kuat banget kayak tadi ya, kayak paman aku kan dikuat banget. Itu kita harus bacain ayat kursi dan ayat-ayat Al-Qur'an gitu loh. Dan kalau misalnya kita masih nunggu nih Pak Kiai belum datang ya, terus setengah dirinya dia tuh balik. Setengah dari badannya dia tuh balik dan dia ingat dia akan melawan mau kita diterpa apapun maupun jin manapun, walaupun kita nih misalnya kesurupan gitu, ketika kita diterpa dengan ayat Al-Qur'an itu dia pasti tubuh kita tuh akan mengenal, aku ini manusia, aku lagi kemasukan, dan dia akan sadar seperti itu dan dia pasti akan ingat dengan Tuhan, dia akan ingat pada Allah, dan disitulah syafaat Allah menolong itu ada. Nah kalau itu kan yang full nih, kalau yang untuk setengah-setengah tipsnya itu gimana? Nah kalau untuk yang setengah-setengah ya itu lebih mudah untuk dikeluarkan dong? Lebih mudah dengan cara yaitu tadi, karena kalau yang setengah-setengah tuh biasanya dia berzikir juga dalam hati ya kan, ataupun dia mengenal dirinya dia siapa dan
siapa Tuhan dia, Oke. itu pasti akan setengah-setengah. Oh gitu. Pada dasarnya manusia itu kan ketika kita lahir kan kita sudah punya apa ya, tanda ya dari Oke. Tuhan bahwa aku ini ada di setiap hati manusia. Oke. Itu pasti di jantung aku tuh akan ada nama aku, dan aku Oke. akan hidup di setiap jantung manusia. Itu Allah bersabda seperti itu. Jadi ketika kita setengah-setengah itu tadi, ya udah, dengan dia berzikir, ketika nanti dikeluarkan akan lebih gampang. Oke. Hanya dengan diingat istighfar, dengan istighfar, kita membisikkan istighfar untuk orang itu beristighfar, pasti orang itu akan bunyi astagfirullahaladzim. Itu berarti dia masih setengah sadar. Oke. Itu cirinya Cirinya. yang kesurupan. Pasti Oke. ketika dibacain istighfar, pasti dia akan menyebut istighfar gitu. Oke. Dan itu lebih mudah. Lebih mudah ya. Jadi luar biasa banget loh ngobrol-ngobrol sama si Velin ini ya. Dari satu aktris, udah gitu juga penyanyi juga, ya kan, penyanyi juga Ratu Begal. Kalian bisa cari di YouTube-nya juga ya, gitu ya. Dia punya YouTube juga loh ya, YouTube pribadinya dia. Jangan lupa juga kalian untuk subscribe channel dia, yaitu apa tadi channelnya, apa tuh? Velin Ratu Begal Official. Ini tunggu ya. Velin Ratu Begal Official, dan kalian wajib untuk subscribe ya, gitu. Selain dia adalah anggota tim GS91 salah satunya, dan yang kedua adalah dia aktris ya kan, main film, sinetron, FTV, dan itu juga apa lagi? Lainnya? DJ juga, iklan juga, semuanya juga ini semuanya ya, diborong multi ya. talent ya, luar biasa banget ya. Ya ini adalah alasan kenapa si Velin itu mau gabung di KM91 ya, gitu ya. Ya mungkin gitu ya, kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincangnya, mungkin kita akan lanjut lagi untuk ekspor kita ya, pokoknya terus support kita, kekurangan kita, boleh kalian komentar ya. Ya, Jadi betul. ini kalau kalian juga punya referensi tempat ya yang lebih serem dan kita bisa jangkau ya, Ya, yang betul. lokasi bisa kita jangkau, kita akan Datangin. datangin ya. Nanti kalian bisa ditulis di kolom komentar kita di channel YouTube KM91 ya. Oke, kalau gitu mungkin cukup sampai sini ya, Velin ya. Oke, kalau gitu gua Riki Aditya dan Velin Ratu Begal pamit undur diri. Bye bye. Sampai ketemu ngobrol-ngobrol asik di mobil ini. Oke, bye bye. Oke, thank you. Thank you. Yuk. Oke, Cok, ketemu lagi bersama gua Riki Aditya dan brother gua Putra Kelana. Putra Kelana. Kemarin sempat namanya event, sekarang dia dapat gelar ya. Nah, sempat kemarin dia tuh syuting di Cirebon ya, syuting di Cirebon itu ekspor juga. Dan gimana kesan-kesan lo syuting di Cirebon tuh gimana, Cok? Ini cerita dari awal ya. Cerita dari awal gimana? Pertama saya ke Anjeng Sunan ya. Anjeng Sunan. Nah, makanya saya kenapa disebut dapat gelar Putra Kelana, karena saya diberikan dari Kanjeng Sunan sana. Oh, yang memberikan langsung yang Kanjeng Sunan sana ya. Iya. Oke. Terus Nah, habis dari makomnya ke sana, saya sempet ada sebuah gedung di sana. ada gedung di sana. Iya. Gedung Lawet. Walet ya? Hah? Walet. Lawet. Oh, Lawet. Oh, Lawet, Oh, bukan beda, Walet. beda, Cok, beda, Cok. Terus Itu sebenarnya bekas orang Cina itu. bekas orang Cina. Gedung Lawet itu Hmm. lebih tepatnya bekas pesugihan juga. Bekas pesugihan. Iya. Itu gimana tuh? Pas pesugihan itu lu gimana kesannya gimana? Kesannya sih asik sih di sana. Asik. Asiknya karena mistisnya atau Iya. karena apanya nih? Karena saya lebih suka mistis yang benar-benar. Lebih suka mistisnya ya. Iya, mistis. Nah, perbedaan mistis di sini sama di sana kayak gimana? Ini kan otomatis di ibu kota nih, sama di Jawa otomatis ada perbedaan dong secara signifikan itu. Mungkin Apa? kalau perbedaan mungkin dari energinya ya. Energinya ya. Pasti kan energinya perbedaan lebih kuat di sana. Iya, lebih atau kuat. di sini. Sebenarnya bukannya lebih kuat di sana atau di sini, karena mungkin Tempatnya? Dia tempatnya. Lebih tempatnya ya? Iya, Lebih tempatnya kan tempatnya. lebih pesugihan, benar-benar pesugihannya itu. Pesugihan banget ya Iya. di situ ya. Dan lu udah nge-explore berapa tempat selama lu di Cirebon? Pertama karena di Sunan Gunung Jati nggak boleh pakai kamera, Nggak boleh kamera. ya. Gedung Walet, Gedung Walet. Lawet bukan Walet. Oh, Gedung sorry. Lawet, Oke. terus Gedung Pancasila, Gedung Pancasila. terus ada tempat Angka Wijaya juga. Angka Wijaya. Ya, Angka Wijaya. Mungkin nanti bisa dilihat itu ada beberapa ya cerita lah di situ. Ada cerita. Dari Nah, Angka di situ Wijaya. kalau yang satu aja tadi di apa tadi rumah Lawet ya? Ya. Lawet itu rumah kosong atau Tadinya tuh dihuni tadinya dihuni? sama orang Cina, Mm-mm. dan orang Cina itu
piara Ada apa tuh? burung walet. Burung walet. Nah, Terus di situ cuman dia lebih ke pesugihan. lebih ke pesugihan. Ya. Dan ada beberapa makhluk di situ. Ada makhluk di situ. Iya. Itu kosong sejak kapan nih? Udah lama banget. Udah lama banget ya? Atau berarti banyak tumbal yang di situ dong? Banyak. Banyak banget tumbal di situ ya. Karena di sana tuh gimana ya? Ini gedung Lawet. Seberangnya gedung Lawet itu tuh ada daerah kekuasaan. Ada kekuasaan jin. Jin ya? Lebih tepatnya mungkin bisa dibilang buaya putih. Buaya putih. Ya. Sifatnya mengganggu atau enggak itu? Dua-duanya mengganggu. Dua-duanya mengganggu. Iya. Banyak tragedi apa di sana? Kayak tabrakan. Sempat yang seperti kita explore dong. Iya. Dia minta Tumbal. diajak tumbal gitu ya. Betul. Itu kenapa sih? Nah ini satu pertanyaan yang unik nih buat biar teman-teman bisa tahu nih. Kenapa suatu daerah itu juga sering kecelakaan, ya kan? Dan dia tuh meminta tumbal atau ngajak manusia untuk ikut ke alam dia? Sebenarnya Ini gimana sih? mengajak, karena kan jin ditugaskan memang seperti itu. Untuk mengajak ya. Iya, Nah, ditugas seperti itu. sedangkan kan manusia ini nggak berbuat salah nih misalnya, dia hanya lewat atau apapun, itu kok sempat disesatkan sebagai kejadian kecelakaan tiba-tiba gitu kan? Iya. Itu tuh gimana sih, kenapa sampai mau diajak sampai ke dunia dia, itu mau jadikan apa? Dijadikan teman mereka. Teman mereka Iya. ya. Dan sempat gue denger juga sampai mau dijadiin budaknya apa Iya. bener sih? Itu kenapa Memang sih benar. kayak gitu sih? Memang benar untuk mengganggu lagi. Atau mengganggu lagi. Iya. Oh gitu. Nah sempat ya, gue mau tanya sama lu nih. Kita kan explore. Contoh kita explore di rumah kosong. Di rumah kosong itu kan sempat terjadinya beberapa kayak Felin atau teman-teman kita yang itu terjadi kesurupan. Nah, cara mengantisipasi supaya nggak kesurupan itu gimana sih? Ingat kepada Allah. Ingat pada Allah ya. Nah, kita kan juga misalnya ada kejadian juga beberapa dan lu juga menyaksikan sendiri nih. Lu udah pesen nih, ya kan, untuk ingat misalnya kepada Allah, tapi tetap aja mereka bisa masuk. Ya, Kecolongan itu gimana sih itu? Karena gini ya, tergantung dari orang-orangnya. Dan ternyata yang tadi ya, Tadi itu tuh perang juga ya. ternyata dia ada masalah di keluarganya sedang ribut. Oh, berpikir di ini Nah, di luar jadi- dari ini ya. Ya, jadi ada kan- pikiran lah ya. Fokusnya tuh terbagi. Oh gitu. Jadi keadaan menggalau atau apa itu gampang banget masuk. Oh gitu. Ya jadi sifatnya ya pokoknya kalau kita masuk ke rumah kosong itu nggak boleh pikiran kosong. Iya. Intinya gitu ya. Jangan meleng lah. Jangan meleng ya. Nah, selama kita explore dari episode pertama, banyak nih episode yang belum tayang nih ya kan. Nah, Lu ngerasa energi yang lu ngerasa kayak gua merasa tertekan itu pernah nggak sih? Kayak gua ngerasa kayak aduh energi lebih gede daripada gua. Kayaknya gua nih, lu pernah nggak sih kayak gitu? sebenarnya Selama lu ini explore lah sama camp mungkin kalau dibilang energinya sampai besar tertekan tuh belum ada ya sampai belum ada sini ya, ya. belum Cuman ada ya. mungkin ada beberapa yang ikut memang bener ke Ikut. saya sampai ke rumah. Oh, sampai ke rumah. Sampai ke rumah. Oh gitu. Nah itu cara untuk teman-teman kita pribadi nih, contoh nih kayak gua nih, otomatis gua explore nih, kayak misalnya nih sampai rumah. Tips apa sih yang gua lakuin ketika biar makhluk tersebut itu tidak ikut kita ke rumah, biar teman-teman kita juga bisa tahu nih, ya kan? Intinya gini, Gimana? ingat kepada Allah. Terus sebelum kita mau tidur ya, mau tidur itu harus bersih-bersih, wudhu Dulu, Terus selain wudhu, baca ayat kursi. ayat kursi. Ya. Baju kita tetap kita pakai atau kita ganti? Ganti semuanya. Oh gitu. Pokoknya tips ketika kalian habis dari rumah kosong atau tempat-tempat yang angker, kalian habis explore ya kan, buat YouTube teman-teman YouTube kita, lebih baik tipsnya dari Wen adalah kita wudhu, ya kan, setelah wudhu baca ayat kursi dan ngelepas baju semua pakaian. Oh gitu. Nah, ini pertanyaan lagi nih dari gue pribadi dan teman-teman nih. Yeah. Nah, ketika gue explore atau teman-teman kita explore dari tempat kosong itu, lu ketempelan, itu gimana cara mengatasinya? Kenapa itu bisa sampai ketempelan dan ngikut? Satu, Kenapa? karena mungkin badan kita wangi. Ada wangi Disebut kayak tadi saya kan kenapa mau ikut semua, karena mungkin badan saya wangi. Terus? Wangi untuk mereka ya, Untuk bukan mereka ya. untuk seperti kita ya. Apakah kalau perlu gitu, kalau ngomong gue explore bau dulu? Nah, Enggak juga ya? Enggak juga. Nggak juga. Terus. Ya intinya
satu badan kita wangi, kedua mungkin mereka tidak suka, jadi pengen mengetes kita seperti mengetes gitu. Ya, kemampuan kita seperti apa. Oke. Nah, cara tips mengatasinya ketika kita sesudah ketempelan, cara tips mengatasinya gimana? Apa kita bisa membersihkan sendiri dengan cara sesuatu atau kita harus membersihkannya dengan orang yang bisa? Mungkin gini, tips dari lu apa? Ya mungkin pertama ingat kepada Allah. Kalau misalnya masih ada efek-efeknya dan sendiri kita nggak bisa, ya mungkin harus ke yang bisa. Nah kadang kan kita nggak ngerti nih efeknya gimana, karena kan yang lihat yang bisa nih. Karena berarti tetap balik lagi orang yang bisa ya, nemuin ya. Efeknya tuh apa ya, dibilang nggak sekali jadi. Nggak sekali jadi. Cuman nanti ada beberapa hari kok muka surem. Oh gitu. Yang tadinya rezekinya lancar jadi seret. Gitu. Nah berarti cara mengatasinya adalah untuk berobatlah ke orang yang bisa, gitu ya, untuk membersihkannya lah seperti itu. Karena balik lagi, tempat seperti itu, rumah kosong itu tetap ada penghuninya dan kita tidak bisa untuk main masuk-masuk aja, kan harus izin. Yang ngurus udah izin pun tetap mereka merasa terganggu, Cok. Ya kan? Seperti contohnya tadi juga yang coba kita ekspor ya. Gua sampai ya gimana ya? Sebenarnya sih gua di horor itu ya takut, Cok. Gua takut gitu kan. Tapi ya gua ngerasain ke rasa penasaran gua. Jadi rasa takut gua tuh ngalahin rasa penasaran gua gitu. Jadi gua penasaran kayak gimana sih sebenarnya dunia malam, bukan dunia malam yang ajib-ajib ya. Ini dunia malam yang mistis ya. Itu seperti apa sih, bagaimana? Ketika yang gua takut adalah ketika kemasukan dan energinya dia lebih kuat daripada kita semua dan kita tidak bisa mengeluarkan. Itu gua agak gimana ya, mental gua agak lumayan down lah. Nah, mental gua agak langsung down lah. Itu doang sih. Jadi dunia mistis tuh buat gua sih keren banget dalam arti ya menyeramkan dan seperti itu ya. Ya tujuan KM1 mengeksplor itu ya bukan untuk mewujudkan yang setan berbentuk seperti inilah, seperti itulah. Ya kita lebih untuk mengeksplor bahwa rumah ini kosong itu karena apa ya? Mitosnya karena apa dan kenapa bisa kosong, sejak kapan, dan kita mewakili penonton ya, buat mewakili teman-teman lah ketika melihat rumah kosong itu yang mereka tidak berani masuk ya. Ini kayak gitu aja sih ya. Jadi untuk di Cirebon, kesan-kesan lu? Kesan saya sih sebenarnya Cirebon membuat saya ya berubah total lah. Dalam arti berubah total. Ada dalam arti ya mungkin saya cari sesuatu hal yang sudah lama saya cari ya. Itu terjawab di sana. Terjawab di sana. Oke. Apanya nih? Ini gue masih penasaran nih, gue kepo masih nih. Terjawab dalam segi keilmuan atau segi yang ada yang lo cari selain everything, semuanya. Oh semuanya ya, semuanya ada di daerah yang menuju Cirebon ini. Dari istilahnya gini ya, pribadi gue sendiri. Oh pribadi lo sendiri. Ya wis mungkin begitu coy ya. Dan lo ada nggak pesan-pesan buat teman untuk ketika eksplor? Ada nggak teman? Intinya gini, kalau di saat kita eksplor, jangan istilahnya sendiri. Jangan sendiri, sendirinya ini. Sendirinya jangan ya istilahnya kosong lah. Kosong ya. Okay. Karena bukannya apa-apa kalau kita kosong dan tidak ada orang yang bisa, itu gampang banget ke tempelan. Tempelan kemasukan ya. Itu ya. Nanti kalau misalnya kesurupan gimana? Iya, nggak ada yang bisa keluarin dong. Iya, paling tidur di situ. Tapi itu ini pertanyaan satu nih, pertanyaan terakhir nih. Ketika ada orang sendiri tiba-tiba kemasukan dan tidak ada orang, apakah dia bisa keluar sendiri jinnya atau enggak? Bisa, karena ada jamnya. Oh, ada jamnya. Jam 4, setengah 5 jin pasti itu pulang. Oh, pasti pulang. Entah kemana, rumahnya di mana. Oh, berarti bukan manusia juga ya? Iya. Jam 4 sudah pulang ya. Kalau anak kecil jam 4 jam 5 sudah suruh pulang ya. Iya. Suruh mandi. Nah, kalau jin jam 4 jam 5 suruh ngapain? Suruh pulang juga. Suruh pulang juga. Udah otomatis itu keluar sendiri. Oke. Ya mungkin begitu Cok, obrolan gue sama si Wen karena kemarin dia sempat syuting di Cirebon ya sama si Velin, dan gue ngedoain semoga juga tim KM1 syuting Cirebon itu bisa mengeksplor sana dan pulang ke Jakarta dengan selamat sampai tujuan. Oke, lu mau balik ke Cirebon kan ini kan? Iya, balik lagi ke Cirebon. Mungkin ada satu tempat dan yang belum dieksplor satu ya. Terus tentang diri saya yang mau saya ungkapkan. Kalau boleh nanti dengan di sana mungkin saya akan ungkapkan. Siapa saya, bagaimana saya, nanti saya akan ungkapkan.
Oke, siap. 91. Oke, Ya. ya. Kalau gitu mungkin obrolan gue sama si Wen cukup sampai di sini ya. Oke. Nah, pokoknya selalu dukung kita, support kita. Jika ada masukan, kalian bisa komentar. Jika ada referensi tempat, kalian juga bisa komentar di channel kita ya, di kolom komentar kita. Pokoknya kalau emang kalian suka video-video kita, like, komen, dan jangan lupa di-share ya. Gitu sih. Ya udah kalau gitu, gue Riki Aditya Dan Putra Kelana. pamit undur diri. Bye bye. Sampai ketemu di obrolan-obrolan di mobil ini. Oke, bye bye. Oke, Cok, mantap, Cok. Woi.